Ya, yang mulai Pak. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke, salam. Salam. Selamat bergabung, selamat datang di acara di room ibadah sarasehan malam hari ini. Sebelum kita memulai, marilah ada baiknya kita berdoa. Doa pembuka sendiri akan saya pimpin. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah siang dan malam, ada sukacita yang kami rasakan pada malam hari ini, Tuhan. Karena berkat dan penyertaan-Mu, Tuhan, kami dapat berkumpul secara online ini sekarang ini untuk beribadah kepada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah sarasehan kami. Kami mohon Tuhan untuk campur tangan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari masalah-masalah Tuhan selama ibadah sarasehan ini berlangsung. Agar ibadah sarasehan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar, turut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuasailah hati kami Tuhan, buka pikiran dan buka hati kami Tuhan selama proses ibadah sarasehan kami ini berlangsung. Sehingga kami bisa mengikuti dan mencerna ayat maupun firman yang akan diberikan oleh Pak Pendeta. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami bawa hanya doa nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, langsung saja dimulai. Bisa dilihat Bapak Ibu, buku panduan bahan sarasehan kita malam hari ini pada hari Kamis 27 Mei. Bahan sarasehan kita sendiri ini bertema berani menyongsong hidup. Ini ya untuk tema malam ini sesuai lah dengan relatable dengan keadaan kita sekarang ini seperti pandemik yang tidak hanya berdampak di Indonesia, bahkan di dunia segala. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat pun juga kena dampaknya. Lalu selain itu, di Indonesia terutama kita harus juga dicerai masalah lain seperti masalah sosial, ekonomi, politik, baik maupun masalah agama. Nah, di dalam tema kesalahan kita hari ini memberikan pandangan, memberikan ide dan semoga juga bisa memberikan solusi untuk kita dalam menjalani, dalam menyelesaikan masalah-masalah itu yang ada pada kita sampai hari ini. Nanti ini akan jelaskan 3 poin. Yang pertama itu membuka hati, berjumpa, disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Itu poin pertama. Lalu yang kedua ada membuka diri, berjumpa dengan lian, pemeluk agama lain ataupun suku lain. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa baru. Nanti 3 poin ini akan dijelaskan secara detail oleh Pak Pendeta Pak Argo. Ya Pak Pendeta Pak Argo, bisa dimulai? Ya Pak. Oke, terima kasih Mas. Monggo Pak Argo, silakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya akan share screen supaya membaca teksnya terlalu panjang, jadi saya coba meringkas dalam beberapa poin penjelasan. Nah, asumsinya Bapak Ibu sudah membaca atau tidak membaca teks lengkap, tetapi poin-poin ini saya rangkum dari bahan yang ada di buklet. Ada di halaman 18 sampai 22 gitu ya, di buklet kita. Tema sarasehan ini adalah berani menyongsong hidup. Jadi ini menyitir dari tema besar masa Pentakosta, yaitu keberanian menyongsong hidup. Dan di bahan sarasehan ini ada 3 poin yang tadi sudah disebut oleh Mas Stefan, dan slide saya hanya berisi 3 slide, yaitu 3 poin tadi itu. Nah, secara singkat akan coba saya jelaskan nanti supaya lebih banyak waktu kita berbagi dan berdiskusi begitu ya. Nah, tadi Mas Stefan sudah membuka dengan
menyatakan bahwa kita hidup di dalam situasi yang diliputi berbagai macam pergumulan. Tentu pandemi masih menjadi situasi yang kita hadapi, belum selesai, entah kapan selesainya. Bahkan ada yang mengatakan pandemi ini tidak akan selesai, dalam arti virusnya tidak akan musnah, tapi nanti akan berkurang, lalu hanya akan menjadi epidemi di beberapa wilayah, begitu ya. Lalu nanti lama-lama akan menjadi seperti penyakit-penyakit lain yang sudah lama ada, termasuk influenza dan sebagainya. Artinya kita masih setahun ini, 2 tahun ini barangkali masih akan terus intens hidup di dalam suasana pandemi. Tapi semoga segala sesuatu segera membaik. Ya. Namun dalam bahan sarasehan, situasi yang dihadapi tidak sekadar krisis penyakit begitu, tetapi juga krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, krisis ekologi, bahkan lingkungan gitu ya. Nah, isu yang mengemuka itu kan juga intoleransi atau diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Entah itu yang memakan korban minoritas agama, minoritas suku, atau yang lain sebagainya. Nah, ini rasanya memang menjadi situasi yang perlu dijawab oleh kita sebagai orang beriman. Kita tidak bisa abai, tidak bisa tutup mata, tutup telinga pada situasi. Justru panggilan orang beriman itu kan bagaimana situasi bisa dilihat sebagai ajang untuk mewujud nyatakan iman. Maka kita harus punya kepedulian, kepekaan pada situasi. Nah, supaya kita bisa menjadi orang beriman yang tanggap, yang bisa bijaksana menyikapi kehidupan, di masa Pentakosta ini kita diajak merenungkan tema itu berani menyongsong hidup. Nah, menyongsong itu kan berarti menyambut, menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Nah, ini di sampul slide ini ditampakkan ada seorang yang sedang berjalan di tengah hutan, katakanlah begitu ya, atau menuju ke sebuah tempat dan di sana suasananya temaram, gelap, ada kabut, tapi toh dia tetap berjalan, maju gitu. Nah, kira-kira spirit itulah yang ingin saya bagikan, bahwa kita memang hidup di situasi yang barangkali tidak terlalu terang benderang, tidak selalu jelas, tapi kadang-kadang ada kabut, ada kegelapan, dan kita kemudian dibuat harus berpikir keras, harus bertanya-tanya bagaimana kita berjalan. Tapi toh di situasi apapun kita harus terus berjalan, karena ada Tuhan yang menyertai. Nah, Pentakosta ini kita diteguhkan bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai. Nah, kira-kira begitu arah sarasehan kita pada malam hari ini. Nah, supaya kita berjalan maju dengan langkah yang mantap, ada 3 poin yang ditawarkan atau diajukan oleh bahan ini. Poin yang pertama adalah membuka hati berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Ya, saya ringkas dalam judul mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lengkapnya itu kan membuka hati, berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimanapun poin ini menjadi sangat krusial bagi orang beriman, karena orang yang beriman otomatis seharusnya adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Orang yang beriman tidak sekadar mendengar ceritanya dari orang lain, tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus. Karena kalau hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus, tidak harus menjadi orang yang beriman. Cukup dengan baca buku, dengar ulasan di media, kita bisa paham dan ngerti siapa Yesus dan sebagainya. Tapi hanya mengerti tok, hanya memahami secara kognitif, katakanlah begitu, tidak lantas membuat orang itu beriman. Kan? Karena semua orang sekarang sudah bisa belajar lewat buku, lewat macam-macam. Tetapi kalau orang beriman, dia tidak hanya mendengar, memahami, tetapi mestinya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Maka ajakan dari bahan sarasehan adalah membuka hati. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Nah, ini
ada beberapa cara sebenarnya. Ada banyak teori, tetapi barangkali saya pilih yang cukup sederhana. Perjumpaan dengan Allah, dengan Yesus, bisa didapat melalui berbagai macam cara. Yang pertama, bisa lewat kitab suci. Jelas kalau kita membaca, merenungkan Alkitab, kita kemudian bisa merasakan Tuhan. Tapi itu hanya salah satu jalan, ada jalan yang lain untuk bisa berjumpa dengan Allah. Yaitu yang kedua itu tradisi. Maksud saya tradisi iman. Itu bisa berwujud ibadah atau ritual yang lain, atau misalnya kita berdoa gitu ya. Itu kan tradisi. Atau lewat sakramen, perjamuan misalnya, baptis misalnya. Atau lewat persekutuan, atau lewat teks-teks ajaran gereja. Kalau GKJ kan punya PPA GKJ, punya tata gereja, tata laksana, itu kan juga hasil dari tradisi gereja, produk dari pengajaran gereja. Nah, tradisi itu juga bisa menjadi jalan kita berjumpa dengan Allah. Tidak harus lewat Alkitab. Gitu. Jadi ini di gambar ini kan ada contoh orang yang sedang berdoa, gitu ya. Nampaknya dia orang Katolik, memakai kalung, gitu ya. Lalu ada Alkitab, lalu dia bersujud, dan ya katakanlah ini upaya untuk dia berjumpa dengan Kristus. Nah, selain tradisi, tadi kan pertama Alkitab, kedua tradisi. Perjumpaan dengan Kristus juga bisa didapatkan melalui studi teologi atau katakanlah ilmu pengetahuan atau diskusi dan sebagainya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak cukup kalau hanya sekadar ritual, ibadah, tradisi, tapi dia harus mendalami ilmunya, harus berdiskusi mendalam, baru kemudian merasakan perjumpaan dengan Allah. Ada yang seperti itu kan. Jadi kalau cuma ibadah tok dia nggak terlalu ngeh, tapi kalau mendalami ilmunya, teorinya, pemahamannya itu baru pas ada yang begitu. Tetapi yang keempat, yang terakhir adalah, saya pikir yang dimiliki oleh semua orang. Perjumpaan dengan Allah bisa didapatkan melalui jalan pengalaman. Karena apa? Semua orang punya pengalaman. Gitu ya. Kalau Alkitab, barangkali tidak semua orang bisa membaca Alkitab. Tradisi, barangkali nggak semua orang bisa hidup dalam tradisi yang cukup kuat. Kalau studi, pemahaman, barangkali banyak orang yang juga malah bingung kalau studi yang terlalu serius gitu ya. Tetapi kalau pengalaman, nah ini semua orang punya. Semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan Kristus lewat pengalamannya. Ya entah pengalaman itu menyenangkan, membahagiakan, entah pengalaman itu menyedihkan. Ya tergantung. Yang penting adalah pengalaman itu dimaknai, dihayati. Nah itulah mengapa subjudul kita di bahan itu adalah membuka hati, berjumpa dan disapa. Jadi ini soal bagaimana kita membuka hati pada Yesus. Maka contoh yang dipakai oleh bahan sarasian adalah Rasul Petrus yang terus membuka hati berjumpa dengan Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri. Karena apa? Perjumpaan itu akan kuat sekali. Nah, ini akan nanti kita pertajam di pertanyaan pertama, panduan diskusi itu kan, bagaimana upaya kita untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah atau dengan Yesus gitu ya. Termasuk lewat persekutuan. Nah, apakah gereja, apakah persekutuan juga masih cukup menjadi tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Kristus? Nah, itu pertanyaan menggelitik menurut saya. Jangan-jangan ada banyak orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah ketika di gereja, ketika beribadah, ketika PA, ketika sarasian, dan lain sebagainya itu. Nah, mestinya gereja harusnya bisa menjadi tempat yang mewadahi atau menolong umat untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya lewat ibadah misalnya itu bagaimana ibadah dikemas sedemikian rupa sehingga umat berjumpa dengan Allah. Nah, ini memang tidak mudah dan perlu upaya yang ekstra gitu ya. Karena banyak yang kemudian ibadah dijalankan sekenanya atau sembarangan, itu kan sayang sekali. Nah, nyatanya memang kemudian banyak orang mengaku berjumpa dengan Allah tidak hanya di dalam gereja, tapi justru dalam komunitas lain di luar gereja. Entah lembaga lain, entah gerakan kemanusiaan yang lain, entah lewat medsos dan sebagainya. Banyak sumber yang
sebenarnya bisa dipakai untuk berjumpa dengan Allah. Nah, tapi ini kata kunci yang pertama ini adalah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, semoga kita entah bagaimana caranya sebagai orang beriman memiliki perjumpaan dengan Kristus. Kalau enggak ya hidup kita terasa ya katakanlah hambar gitu ya. Tapi kalau kita berjumpa dengan Allah, pasti ada sesuatu yang kuat dan itu mengubah kita. Paling tidak kita semua punya pengalaman yang bisa kita hayati, oh Allah ada dan berkarya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, membuka diri berjumpa dengan lian atau dengan orang lain. Nah, saya menemukan istilah yang kemudian belakangan ini sering dipakai, yaitu hospitality. Hospitalitas itu artinya keramah tamahan, yang oleh beberapa teolog diterjemahkan dengan kata kesanggrahan. Ya. Sanggrah itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa, kalau nggak salah, ada sanggrahan kan tempat yang nyaman, tempat yang bisa menerima siapapun. Nah, kira-kira hospitalitas itu seperti itu. Keramah tamahan, kesediaan membuka diri, kesediaan menerima semua orang, termasuk lian. Lian itu terjemahan dari the others. Gitu ya. Kalau bahasa Jawanya, kromo itu kan asanes, yang sanes. Nah, lian itu siapa? Lian itu ya bisa orang yang beragama lain, orang yang gereja lain, orang yang secara etnis lain, orang yang berbeda pandangan politik, orang yang berbeda macam-macam. Nah, kita semua itu hidup di lingkungan lian itu, the others itu, orang-orang lain itu. Dan mereka tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Orang-orang lain itu tetaplah bagian dari hidup kita. Bahkan banyak berjasa bagi kehidupan kita. Maka sikap iman yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen punya kesanggrahan, punya hospitalitas, punya keramah tamahan terhadap mereka yang berbeda. Nah, di gambar itu kan ada lotus ya. Lotus itu teratai kalau nggak salah. Nah, itu kan katanya bunga yang bisa hidup di perairan yang bahkan tercemar oleh limbah atau paling keruh sekalipun, tapi dia bisa hidup dan tumbuh lalu berbunga indah gitu ya. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa meskipun kita hidup di dunia yang kadang-kadang meresahkan, intoleransi gitu ya, konflik sosial itu di mana-mana, perang, ya yang belum lama itu kan Israel Palestina gitu ya, dan kemudian isunya sampai ke Indonesia itu jadi isu agama dan sebagainya, itu kan keruh sekali. Tapi kita diajak untuk bisa tetap hidup dengan jernih, lalu bisa mekar dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kesanggrahan ya, kemampuan untuk bisa menerima perbedaan tanpa harus bermusuhan. Nah, itu sikap yang perlu diwujudkan. Nah, ini kalau dalam kisah Pentakosta, karena kita sedang di masa Pentakosta itu kan diwujudkan dalam keterbukaan para murid, tidak hanya tinggal di rumah yang terkunci, tetapi mereka kemudian membuka diri dan kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kira-kira itu. Dipajam dengan poin yang ketiga, saudara-saudara, yaitu menggunakan bahasa baru. Saya tambahi dengan kata berdialog dengan bahasa baru. Nah, kisah Pentakosta jelas, para murid Yesus yang orang-orang ya, Palestina ya, orang-orang Galilea dan sekitarnya itu kemudian bisa berbahasa dalam banyak suku bangsa, banyak bahasa, beragam bangsa gitu ya. Karena Pentakosta, mereka berbahasa secara baru, tidak eksklusif tetapi inklusif, terbuka. Nah, kita dalam hidup berdampingan dengan orang lain di atas tadi juga dipanggil untuk menggunakan bahasa yang baru dalam berdialog. Di Indonesia ini barangkali kegelisahan banyak orang adalah terlalu didominasi oleh bahasa agama tertentu gitu ya. Bahasa itu bisa tidak hanya verbal, tidak hanya kata-kata rumusan, tetapi juga bahasa-bahasa simbol. Nah, itu juga mendominasi toh cara berpakaian, warna, terus kemudian
cara-cara mengungkapkan sesuatu dengan simbol-simbol itu kan seringkali ada dominasi-dominasi. Nah, kita tidak perlu harus terpancing lalu membalas dominasi dengan dominasi, dengan bahasa-bahasa yang eksklusif, namun justru dipanggil untuk menggunakan bahasa yang bisa diterima dan bisa dimengerti oleh pihak lain. Ya, seperti kisah Pentakosta itu. Para murid tidak berbahasa dengan bahasa Galilea, namun dengan bahasa-bahasa asing itu intinya adalah bahasa yang diterima, bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Termasuk jikalau di sekitar kita ada sangat banyak bahasa yang sifatnya kekerasan, yang meresahkan, yang hoax, yang hujatan-hujatan gitu ya. Nah, bagaimana itu kita bisa kreatif, dipanggil untuk menggunakan bahasa baru, yang lebih ramah tadi, yang sanggrah, yang lebih terbuka, yang lebih bisa membangun. Nah, ini menurut saya juga menjadi penting direnungkan, agar gereja tidak sekadar hidup dalam cangkang keong kalau kita kembali ke ceramah dasar gitu ya. Namun bagaimana bahasa gereja juga adalah bahasa baru yang di dalamnya ada kreativitas, ada inovasi, karena di masa depan itulah yang penting. Setiap pihak, setiap orang yang bisa beradaptasi dengan kemajuan, dengan perubahan, maksud saya, dialah yang bisa bertahan. Nah, saya nggak tahu apakah gereja itu cukup fleksibel dan cukup inovatif dalam berbahasa. Misalnya, katakanlah bagi anak-anak muda gitu ya, apakah gereja masih cukup ramah terhadap anak-anak muda dalam berbahasa ya, atau anak-anak misalnya. Karena banyak keluhan kan gereja itu terlalu bahasa-bahasanya simbol-simbol terlalu ramah bagi yang tua tetapi tidak ramah bagi anak-anak muda. Itu mungkin nanti Mas Devan atau yang lain-lain bisa menanggapi hari ini. Seberapa ramahkah sebenarnya gereja kepada generasi muda dan seterusnya gitu. Belum lagi kalau kita bicara pada pihak-pihak lain. Seringkali juga ada gereja yang masih menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu khas gerejawi dan membuat orang lain malah nggak bisa menerima karena terlalu eksklusif. Nah, syukurlah GKJ tidak se-ekstrim itu. Kita sudah bisa membangun komunikasi dengan lintas agama, lintas budaya, tidak lagi dengan bahasa-bahasa yang khas Kristen, tapi bahasa-bahasa universal, bahasa-bahasa kemanusiaan. Nah, ke depan saya pikir gereja perlu mengupayakan bahasa-bahasa baru yang lebih terbuka, lebih manusiawi, sehingga bisa menjangkau semakin banyak orang, termasuk bahkan generasi muda kita. Ya. Nah, sekarang orang berkomunikasi dengan TikTok, dengan Instagram, dengan medsos macam-macam itu. Nah, bagaimana gereja juga bisa menyelam dalam lautan medsos itu tanpa harus kehilangan identitas ya maksudnya, tetapi berbahasa baru itu menjadi penting. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, rasanya 3 hal itu yang menjadi inti dari sesian kita malam hari ini. Mengalami perjumpaan dengan Kristus, sangat penting, ramah, sanggrah terhadap lian, itu panggilan kita tentu saja, dan bagaimana Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkomunikasi dan berdialog dengan bahasa baru yang kreatif, yang inovatif, adalah hal yang tidak terelakkan. Oke, itu saja Bapak dan Ibu, ringkasan yang cukup singkat menurut saya, karena kalau dibaca itu sangat panjang, tapi harapannya itu bisa menyajikan poin-poin penting yang memang ingin disampaikan oleh bahan sarasian kita. Oke, monggo saya kembalikan ke Mas Devan dulu. Matur nuwun. Ya Pak, terima kasih Pak Argo untuk tadi penjelasannya. Jadi ringkasan saja ya saya. Jadi yang pertama seperti poin pertama yaitu membuka hati pribadi Tuhan Yesus itu tidak orang beriman itu orang yang tidak hanya mendengar tapi juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apakah gereja tidak dianggap bertemu dengan Yesus menjadi Allah? Yesus kadang tidak di gereja, tapi melalui memang menurut Pak Argo tadi malah beberapa tidak
bertemu dengan Allah itu tidak di gereja, malah melalui perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Lalu ada juga yang kedua, membuka diri berjumpa dengan lian. Bagaimana orang Kristen itu mempunyai keramahan terhadap pemeluk agama maupun suku lainnya, seperti bunga teratai yang walaupun di lingkungan yang toksik, yang intoleran, tetapi tetap bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa baru. Kita dipanggil untuk menggunakan bahasa baru untuk berdialog, terutama kita orang Indonesia itu dengan adanya banyak keberagaman bahasa, keberagaman suku, memang menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Lalu ada juga untuk gereja itu perlu bagaimana penyelesaiannya, perlu menggunakan atau ada perubahan dan kreativitas, terutama untuk generasi-generasi ke depan. Ya seperti itu. Lalu masuk ke diskusi. Masuk ke diskusi yaitu yang pertama, bagaimana upaya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam persekutuan. Ya bisa monggo bagi yang mau menanggapi untuk panduan pertama kita, bagaimana upaya kita untuk mengalami perjumpaan dalam persekutuan. Ini saya Mas. Ya, monggo Pak Purwo. Maturun Bapak Ibu. Ya. Salam. Selamat sore, selamat berjumpa. Tadi sudah diuraikan oleh beliau Pak Pendeta, cukup jelas dan mungkin kalau kami ya sebenarnya sama, hanya biasanya beda versi aja ya, beda gaya bahasa. Yang pertama, PA. Yang pertama, kalau meruntut pada PA yang lalu, PA 2, itu temanya sudah luar biasa, bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sudah dimampukan. Siapa yang memampukan? Otomatis Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dengan dimampukan itu maka timbul keberanian. Saya sudah pernah mengutarakan bahwa dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi mereka berani bersaksi. Oke. Kalau saya memprediksi sampai ke ujung bumi itu sampai akhir hidup, dan tidak tahu ke ujung bumi itu kan nanti kedatangan kali kedua Tuhan Yesus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus menantikan 50 hari setelah Paskah. Dan terbukti Yesus hadir melalui Roh Kudus, melalui lidah-lidah api, dan dinyatakan mereka diberi kemampuan yang luar biasa itu. Bahkan 3 ranah ini sudah tercakup. Sampai ranah yang terakhir adalah mampu untuk bersaksi. Petrus itu orang biasa ya. Tapi dia mampu berbahasa. Orang-orang intelektual mengerti bahasa yang disampaikan Petrus, padahal bahasa nelayan, bahasa wong loro iwak. Itu sehingga kami percaya bahwa tema ini berani menyongsong hidup. Saya umurnya sekarang sudah 62 tahun. Ya, kalau mamanya ukuran manusia Indonesia 80 tahun kan, oh berarti saya berani menyongsong hidup sampai 80 tahun ya. Atau mungkin kedatangan kali kedua kapan kami tidak tahu ya. Itu kalau kami memprediksi sampai ke ujung bumi tadi. Itu. Kemudian ada 3 ranah tadi. Seperti Petrus sudah menyatakan bahwa mereka berani bersaksi pada pertanyaan yang kedua, pada diskusi ketiga. Pertama ya. Pertama itu kalau tidak salah, bagaimana upaya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam persekutuan.
Jadi di sana Petrus sendiri sudah memberi contoh bahwa Petrus sudah berani membuka hati. Artinya dia mampu ingin jumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya itu umpetan, coro pekatok itu umpetan. Mereka diam-diam, persekutuannya tidak berani vulgar. Nah, Petrus ini setelah diundang, disapa, dan langsung yang menyapa Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka yang luar biasa itu mengalami perubahan. Nah, ini kata kunci, mengalami perubahan. Luar biasa perubahannya. Ya tadi, yang tadinya dia telanjang memakai pakaian langsung siap, dia menyelam, ya langsung. Kemudian tidak reaktif seperti dulu. Petrus itu Simon dulu waktu mudanya pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ya. Tapi dia tidak reaktif waktu disapa Tuhan Yesus. Kemudian yang luar biasa lagi, Tuhan Yesus itu mampu atau mau berdialog dengan Simon Petrus itu dengan lembut hati, dengan lemah lembut. Itu yang dirasakan Petrus kalau saya membaca itu, membaca narasi itu. Jadi di sana ada perubahan besar. Yang pertama, pemulihan hati Petrus, ya, yaitu kesalahannya sudah diampuni, itu yang pertama. Kemudian dianugerahi mandat. Nah ini tadi yang disebut Pak Argo, dianugerahi mandat untuk menggembalakan domba-domba jiwa baru. Nah ini tugas gereja berarti. Jadi gereja ini ya nanti harus seperti itu, ya. Karena diberi mandat mengembalakan domba-domba jiwa baru. Ya kita semua, tidak hanya Pak Pendeta, tidak ada majelis. Kita harus seperti Petrus tadi, yaitu bisa mampu untuk mengembalakan domba-domba jiwa baru. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menguatkan imannya, iman Petrus, dan tidak mengunci diri. Ya, itu. Saya suka sekali itu. Persekutuannya itu tidak mengunci diri dan tetap bersekutu. Bersekutu tapi tidak mengunci diri. Nah, dari contoh-contoh Petrus tadi yang sangat luar biasa, kalau menurut saya kita perlu juga setelah kita mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam persekutuannya, ya minimal tadi kita ini tidak mengunci diri, ya. Jadi tetap bersekutu. Nanti yang kedua bisa, ya, persekutuan lian nanti kita singgung pada sesi yang kedua, ya. Jadi yang penting menguatkan iman, tidak menguji diri, dan tetap kita mau bersekutu. Nanti kita jabarkan pada bersekutu dengan lian itu yang bagaimana. Saya kira sementara itu, ya, kami minimalis itu mencontoh Petrus, dan itu nanti kami ya sudah merasakan. Nah, yang penting pada diskusi malam ini, walaupun ada yang tidak aktif, itu bisa berbagi pengalaman, ya, pengalaman. Tadi sebut Pak disinggung bahwa kita itu tidak hanya textbook thinking di gereja membaca tok, tapi yang diharapkan kan pengalaman, ya, pengalaman hidup. Kita itu sudah menjadi saksi apa belum? Kita sudah berani menyongsong hidup apa belum? Apa berani menyongsong hidup untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Yang penting itu kami ingin dari orang-orang tua, dari generasi muda, apa yang sudah dilakukan. Itu saja dari saya, Pak Turun. Ya, terima kasih Pak Polo sudah berbagi hari ini. Ya, apa yang saya mau menambahi atau memberikan tambahan lagi, dipersilahkan. Monggo. Ya, berarti tadi menurut Pak Purwo, kita bisa mengambil pelajaran dari Petrus
yang berani membuka hati, yang mau berubah untuk memberikan berdialog ataupun memberikan kabar baik kepada sesama ataupun orang-orang lain. Berarti emang kok menurut saya kuncinya kita harus berani untuk tidak mengunci diri, kita harus berani menguatkan iman, dan kita berani menyalurkan ide ataupun pendapat kita di persekutuan dengan harapan bahwa persekutuan tersebut bisa sesuai dengan apa yang menurut poin pertama tadi, yaitu menurut Pak Argo tadi, agar efisien, biar Tuhan itu ada di bersama kita pas saat kita persekutuan. Seperti itu. Ya, kalau masih ada yang mau menambahkan, dipersilahkan untuk poin pertama, untuk bahan diskusi pertama, yaitu upaya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam persekutuan. Monggo bagi mau. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke bahan diskusi yang kedua, yaitu bagaimana upaya kita. Bentar, Mas Evan. Oh ya, monggo. Ya, saya mencoba untuk yang nomor 1, Mas Evan. Ya, Pak. Di gambari. Oke, pertanyaan nomor 1, bagaimana upaya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah? Ini yang ditanyakan upaya kita. Berarti kalau upaya kita, ya kita harus mendekatkan diri, gitu, agar bisa itu berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita tidak berusaha, ya paling tidak ingat kepada Tuhan, nggak mungkin kita akan merasa berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan itu macam-macam. Kita bisa berdoa, berarti indikator bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, meskipun tidak tatap muka langsung. Terus kita berbuat baik, berarti kita itu bagian dari kita ingat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengajarkan berbuat baik. Kata kuncinya itu kita harus bersedia untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Gitu. Kata kuncinya agar kita senantiasa merasa gitu, selalu berjumpa dengan Tuhan. Lebih-lebih pada saat kita ada sesuatu yang kita merasa berat, itu siapa sang penolongnya? Ya Tuhan. Nah, Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Maka kita harus mencoba menyapa, mengingat akan Tuhan. Bisa lewat firman, bisa lewat istilahnya penghiburan dari orang lain dan sebagainya. Itu semua sebenarnya bagian dari kita dekat dengan Tuhan. Hingga kata kuncinya, mau dekat mau jauh, itu tinggal kita sendiri. Kita mau menjauh atau mau mendekat. Kalau mau menjauh, ya segala sesuatu tidak dianggap dari Tuhan atau campur tangan Tuhan. Tapi kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu adalah boleh terjadi karena campur tangan Tuhan, nah itu baru kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kata kuncinya termasuk di dalam kita menjelang berakhirnya masa Pentakosta, yaitu siap untuk menyongsong hidup di hari-hari yang disediakan oleh Tuhan. Kata Pak Toto, sampai kapan? Ya sampai Tuhan menyediakan waktu bagi kita, yang kita masing-masing tidak pernah ada yang tahu. Besok, nanti, lusa, tahun depan, 6 tahun lagi dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Nah, kata kuncinya sekali lagi, untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah dalam bersekutu itu tidak hanya dalam satu iman saja, tapi saya maknai dalam hidup kebersamaan. Itu kata kuncinya tadi. Kita harus senantiasa ingat ajaran, ingat ajaan, ingat perintah dari Tuhan lewat berbagai media yang ada. Bisa dari firman Tuhan yang ada di Alkitab, dari peri kehidupan yang nyata, ternyata juga cocok dengan firman Tuhan dan itu aja Mas Dewan. Matur nuwun. Tuhan Pak. Ya berarti
menurut Pak Agus Jati, kita harus berupaya, kita harus bersedia, berarti ada niat sebelumnya untuk dekat dengan Tuhan. Ya, Sebelum betul. kita menciptakan lingkungan atau suasana keutuhan dengan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, baik, bagus. Terima kasih Pak Jati untuk masukannya. Apa ada lagi? Silahkan, Bapak Ibu. Tambahan, Mas. Monggo. Tambahan. Halo, Halo? monggo. Nah, ini pengalaman pribadi. Bagaimana seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saya cerita mundur bahwa tahun 2001 saya menikah, saya bekerja di Jakarta, istri kerja di Surabaya, di Ciputra, Surabaya. Karena ada kasus kepada istri, ada permasalahan tentang kandungan, saya harus meninggalkan Jakarta dan istri harus meninggalkan kota Surabaya. Secara implisit bahwa itu adalah kemunduran yang saya alami. Tapi saya mengatakan tidak. Di situ bahwa kalau kita berbicara tentang salary, tentang finansial, bahwa pendapatan di Jakarta dan Surabaya bisa 30 kali lipatnya digaji di kota Pekalongan. Karena waktu itu saya mendapatkan gaji tahun 2001 di Dupantek itu hanya Rp225.000. UMR hanya Rp180. Secara implisit tidak mungkin di Jakarta begitu luar biasanya kita mendapatkan salary. Istri dengan di Ciputra Surabaya begitu besar salary-nya. Kenapa kita harus bodoh meninggalkan pekerjaan itu? Secara manusia. Tapi tidak. Karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Banyak sekali kita mendapatkan satu certaan, banyak sekali kita mendapatkan suatu, itu pun kita hadapi di gereja pun kita alami. Di Dupantek bisa hidup kenapa kamu? Itu yang kita alami. Tetapi satu hal bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya. Akhirnya seharusnya istri usia 30 tahun harus rahimnya diambil, ternyata Tuhan beri. Nah, disitulah tentang kita berjumpa dengan Allah. Bukan berarti kita menyombongkan iman, tidak. Kita bersekutu dengan Tuhan itu sehari bisa sampai 5-6 kali. Jam 12 malam, Tuhan itu pasti bangunkan kita untuk berdoa. Sujud di Jalan Gambir, rumah Pak Hari waktu itu. Begitu indahnya. Kita tidak pernah memikirkan itu duniawi. Suaranya kurang jelas ya Pak Tri. Kurang jelas ya? Iya Pak Tri Sujono, suaranya kurang jelas. Tapi kok di tempat saya jelas kok Pak? Tempat saya juga jelas. Jelas. Saya lanjutkan. Kita berjumpa dengan Tuhan itu begitu indah. Tanpa kita melihat salary yang kita dapatkan. Hanya 225.000 tahun 2001. Tetapi apakah itu cukup untuk kita hidup? Cukup. Selesai istri bulan April dinyatakan hamil, pas genap usia 30 tahun, begitu luar biasanya. Kenapa? Allah tuh dekat dengan kita. Sampai kita mengalami hal macam itu, sampai kurang lebih tahun 2004 saya pindah ke Batang. Begitu saya dekatnya dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah ada di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah memandang itu. Tetapi 2005 saya mimpi. Ini mimpi. Mimpinya sama persis dengan Wahyu 20. Bahwa setiap orang itu harus dihadapkan ke dalam altar kehidupan. Harus berbaris dia. Sejak itu saya tidak pernah sama sekali datang kepada Tuhan. Apalagi berdoa.
Yang tadinya kita begitu dekat, begitu mesra, dan sebagainya. Semenjak 2006 sama sekali, kita tinggal di gereja-gereja, ibarat hidup itu hambar. Kehambaran. Kita konsultasi dengan Pak Kardi, almarhum, kenapa kok bisa seperti ini? Begitu jauhnya Tuhan. Saya konsultasi dengan Bu Esther almarhum. Kita mencoba untuk kita kembali lagi menarik benang antara kita dengan Allah begitu berat. Yang tadinya begitu mesra, indah, harus begitu terputus dengan Allah sampai tahun 2008. Ini pengalaman pribadi saya. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Karena di situ ada akar pahit yang harus kita hadapi. Ada akar pahit yang menyelimuti di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita meninggalkan Surabaya sampai mendapatkan sari, begitu kita tidak memikirkan masalah duniawi, selesai 2004 sampai 2006 kita memikirkan duniawi, kemesraan itu hilang dengan Allah. Kita nggak ngomong sombong kalau setiap pendeta yang berkhotbah di mimbar GKJ Pekalongan, sebelum itu diucapkan saya sudah mengerti kemana arahnya. Tetapi 2006 sampai 2004, 2006, 2008 sama sekali kita tidak ada sentuhan sedikit pun. Berdoa-doa, PA-PA. Ibarat kita bagikan gelembung yang hanya terbang tanpa arah. Tetapi di situ ada akar pahit dalam kehidupan saya. Ini sekali lagi, ini bentuk kesaksian yang saya ungkapkan dalam kehidupan. Karena apa? Saya punya kakak, seorang dokter, yang sekarang masih ada di Jambi. Dia hidup dari belas kasihan yang saya miliki, sehingga sampai dia menjadi seorang dokter di Jambi. Tetapi dia tidak ada apa-apanya dengan apa yang saya rasakan. Selesai saya melepaskan beban itu tadi, ada akar pahit yang dalam kehidupan saya. Mulai sedikit-sedikit saya bisa berdoa. Tadinya kalau suruh berdoa PA saya, waduh, enggak karuan. Karena apa? Tidak ada roh yang ada di dalam, tidak ada urapan dari Tuhan yang ada di dalam. Kecuali adalah nafsu, kemarahan. Yaitu dikatakan dengan akar pahit tadi. Tetapi selesai kita bisa melepaskan namanya belenggu-belenggu itu, belenggu-belenggu pribadi, akhirnya sedikit demi sedikit mulai kita bisa bernyanyi, kita mulai bisa berdoa, kita mulai bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan itu mulai sedikit demi sedikit hadir di tempat kita. Bahwa sekali lagi bahwa Roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupan anak-anaknya itu jangan sedikit pun dalam kehidupan pribadi kita itu ada akar pahit. Ada kesombongan pribadi. Sehingga ini loh, tapi sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah baik. Nah, sehingga hal-hal semacam itu pun kita bisa merasakan demi sedikit, sampai terakhir pun harus memilih. Anak atau seperti yang sudah saya ceritakan waktu kita PR yang beberapa bulan yang lalu, harus disuruh memilih anak atau ibunya. Artinya yang harus diambil. Tapi saya mengatakan bahwa tidak. Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan melepaskan kita semuanya. Sehingga anak saya sudah 4 tahun, mau 5 tahun, sedangkan ibunya juga sehat sampai hari ini. Dan sekali lagi hanya bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Jangan ada satu beban dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus melepaskan beban dalam pribadi kita. Kita tetap bersekutu dengan Allah. Tanpa harus ada tendensi apa-apa di dalam hidup kita. Karena sekali lagi bahwa roh itu suci. Itu Mas Depan yang bisa saya sampaikan sehingga ini menjadi sharing bagi kita sekalian
bahwa roh Allah bekerja bagi orang-orang yang tidak ada beban dalam pribadi. Ya, terima kasih. Ya, betul Pak Tri, berbagi melalui pengalaman pribadi Pak Tri. Ya pasti untuk pengalaman pasti kita semua pernah ngerasain. Kalau misalkan belum ngerasain itu belum saatnya. Pasti suatu saat nanti pasti kita bakal ngerasain berjumpa ataupun karunia dari Tuhan. Ya jadi memang Tuhan kalau menurut saya bekerja secara misterius, kadang tidak masuk akal ya, bisa dibilang dasar manusia di luar nalar kita lah sebagai manusia. Jadi tapi pasti apa yang Tuhan kerjakan untuk kita itu pasti berakhir baik. Ya, terima kasih Pak Tri sudah berbagi pengalaman Pak Tri sendiri. Suaranya hilang. Tes, ada Mas. Suaranya hilang. Normal. Sinyalnya Pak Pur kali ya. Tempat saya ada. Ya, apa saya mau sharing lagi, Bapak Ibu, Saudara, silahkan. Bagaimana upaya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam persekutuan. Bagi yang mau sharing lagi, silahkan. Suaranya hilang, Mas. Ada Pak. Tes. Suaranya hilang. Tes. Halo. Enggak aman kok, Mas. Suaranya enggak. Ada suara, Pak. Halo. Ada. Ada. Suaranya hilang, Masuk. Pak Pendeta. Mungkin di hanya Pak Suaranya hilang, suaranya. Purno. Coba jaringan mungkin, Pak. Oke, lanjut aja. Terdengar jelas kok. Ya, apa saya mau nambahin untuk diskusi pertama kita? Kalau tidak ada, untuk diskusi pertama kita. Ada Mas Devan. Ya, sebelum 2 dan 3 ya. Senyampang belum lupa. Begini, saya apresiasi luar biasa pada Pak Trijono. Ya, artinya ini yang saya harapkan, Mas. Jadi kesaksian, ya, bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Mungkin karena basic saya itu guru ya, jadi saya suka sekali referensi yang kayak gini. Ya. Jadi Pak Tri itu luar biasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu terjawab. Rancangan Pak Tri itu terjawab. Ya, artinya itu nyata. Nah ini masukan untuk Pak Argo, Pak. Mungkin sebelum kita tutup nanti kegiatan Pentakosta ini ya, pada persekutuan doa itu ada Zoom lagi, ada Zoom meeting lagi, tapi khusus kesaksian, Pak. Itu saya kira ramai itu nanti. Ya, jadi setiap orang bisa bersaksi melalui Zoom meeting, dari anak-anak sampai bisa dirangkum itu. Itu pengalaman waktu saya ngajar itu pernah begitu. Jadi sak kelas itu anteng kabeh ya, tapi setelah saya suruh nulis, anak-anak suruh baca maju satu persatu, hebat-hebat suara kesaksiannya itu ceritanya. Jadi itu ini masukan aja ya. Saya mengharapkan ada Zoom meeting saya lagi, menembus batas lah semuanya ya. Artinya, di sana saya mengambil hikmah dari Pak Tri ini bahwa Pak Tri ini membuka hati ya. Ya, rancangannya itu terjawab. Memang kalau kita berjumpa dengan Tuhan itu ya yang paling urgen itu yang mengakui dosa-dosa. Kita mengakui saya orang berdosa Tuhan, saya butuh pertolongan, itu yang pertama. Kemudian baru masuk dalam persekutuannya. Lalu Allah itu yang bagaimana sih? Allah ini kan kita berjumpa Allah lewat mana? Apa lewat berdoa, apa lewat gereja? Kan Allah itu kan ada pada janda-janda miskin, kalau Tuhan bilang kan begitu. Ada pada orang-orang yang di penjara, orang yang kelaparan, orang yang lesu, letih, berberan berat. Itulah Allah di situ.
Nah, ini nanti saya mengharapkan kesaksian itu ada Zoom meeting untuk masukkan untuk Pak Argo, barangkali bisa diterima di Ramu, di Race. Itu saja Mas Devan ya. Itu saya suka sekali itu di kesaksian Pak Tri ya. Selamat Pak Tri ya. Amin. Haleluya. Iya Pak. Oh, terima kasih. Ya, apa ada lagi yang mau menambah untuk diskusi pertama? Bagaimana upaya kita mengalami perjumpaan dengan Allah dalam persekutuan? Kalau tidak ada, saya mau nambah aja. Kalau untuk pendapat saya sebagai orang muda, terutama mungkin paling muda di sini ya. Memang untuk pengalaman pribadi ya, pengalaman saja kalau saya dalam sini kan membuka hati berjumpa dan disapa secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Di sini menurut Pak Argo baik juga menurut Bang Sarasian itu seperti mengadakan persekutuan, baik itu persekutuan di gereja, persekutuan PA ataupun persekutuan Sarasian seperti ini, itu juga bisa untuk ya Tuhan ada di tengah kita. Tapi untuk mungkin untuk salah satu kendala anak muda mungkin ya, untuk ikut persekutuan itu memang sebelumnya sempat ya tidak terlalu ya sering lah atau rajin ikut mungkin seperti persekutuan ini. Tapi mungkin dengan adanya teknologi zaman sekarang seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook itu bisa melalui pertemuan dengan Tuhan Yesus seperti itu bisa. Seperti contoh saya lihat kadang di YouTube ataupun di Instagram postingan-postingan tentang ayat-ayat, postingan tentang kesaksian ataupun video tentang nyanyian gereja, nyanyian Kristen, itu pun bisa menjadi trigger itu seperti kayak sentilan untuk kita untuk bersekutu, untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau untuk anak muda sendiri, kalau untuk saya pribadi ya, kadang kalau misalkan ada masalah itu anak muda memang ada masalah, butuh bantuan, butuh pertolongan Tuhan, tapi kadang anak muda itu mungkin lebih tertarik lihat kayak istilahnya meme, canda-candaan gitu untuk lepas tawa, kayak video-video lucu, atau mungkin cari postingan gosip seperti itu. Nah itu kebanyakan anak muda menurut saya cara untuk merelekskan, mengeluarkan kekesalan, mengeluarkan masalah-masalah yang ada. Tapi mungkin masukan mungkin juga untuk diri sendiri bisa gunakan itu HP, Instagram atau Facebook jika memang ada masalah. Cobalah untuk cari-cari postingan Instagram, Facebook ataupun YouTube yang berhubungan dengan ayat ataupun tentang lagu-lagu ataupun tentang tadi kesaksian-kesaksian yang mungkin bisa relatable atau mungkin sesuai dengan masalah kita saat itu atau masalah hidup kita saat itu. Ya itu sedikit aja dari saya sebagai anak muda gitu. Ya. Oke. Baiklah kita masuk. Saya boleh menanggapi Mas Devan? Iya Pak, monggo Pak. Saya pikir sharingnya Pak Trisujono, sharingnya Mas Devan ini kan kemudian mempertegas yang soal perjumpaan dengan Allah itu memang tidak hanya lewat Alkitab, tradisi, dan ilmu gitu ya, tetapi pengalaman. Jadi memang Allah bisa dijumpai lewat pengalaman. Itu semua orang pasti mengalami. Iya. Tadi usul Pak Toto bagus sekali sih sebenarnya. Memang kan begini ya, tradisi GKJ itu nggak terlalu akrab, nggak terlalu ramah dengan kesaksian. Ono sing kesaksian dikira sombong, dikira macam-macam. Tapi bandingkan dengan gereja-gereja karismatik, Pentakosta misalnya itu kan di ibadah sering sekali ada kesaksian. Dan itu ternyata juga tidak kalah membangun iman juga dibanding dengan khotbahnya atau nyanyiannya dan sebagainya. Poinnya adalah kesaksian sebenarnya penting sekali. Nah, baik kalau kita punya forum-forum yang menjadi ajang kesaksian sih, mungkin bisa continue tidak hanya pas momen-momen khusus
Hanya sekali lagi di GKJ memang mungkin masih canggung, dan kalaupun mau dilakukan ya perlu pembiasaan, tidak hanya sekali 2 kali berhenti gitu ya. Nah, tapi saya sih setuju. Nah, barangkali di forum-forum pemuda sudah dimulai ketika ada PA itu persekutuan juga seringkali tidak hanya PA bahas Alkitab, tapi juga ada ya. Beberapa kali ini juga sudah dimulai terus ya pemuda pengalaman hidupnya. Nggak buka Alkitab dulu tapi membuka kitab kehidupan mereka. Dan menurut saya masukan dari Mas Devan tadi saya anggap sebagai masukan gitu ya, bahwa gereja juga perlu tadi menggunakan bahasa baru, poin ketiga nanti ya, yang relatable gitu ya. Ini kata kuncinya relatable kan. Relatable itu apa sih? Terhubung, bisa menyapa, bisa membuat orang itu terhubung dengan gereja, dengan Allah terutama. Nah, kadang-kadang bahasa-bahasa yang digunakan gereja itu kan nggak relatable dengan situasi, nggak relatable dengan selera tanda kutip ya generasi muda misalnya gitu ya. Nah, itu perlu ini sih, kita perlu terus berpikir bagaimana inovasi. Karena banyak anak muda yang sekarang referensinya bukan lagi khotbahnya Pak Pendeta atau YouTube-nya gereja atau renungannya siapapun, tetapi mereka sudah menjelajah mencari sumber-sumber inspirasi yang juga Kristen, yang juga rohani begitu, dari banyak gereja, banyak pendeta, banyak bahkan akun-akun medsos yang memang Kristen banget dan itu menyajikan pesan dengan menarik. Misalnya lewat TikTok itu banyak sekarang yang TikTokan tapi mengulas ayat, memberikan motivasi-motivasi, atau Instagram ya, sebagainya. Mungkin contoh bagus itu dilakukan Mbak Geget, itu juga dia punya akun TikTok yang juga lari ya, diminati banyak orang. Itu contoh bagaimana gereja juga menyapa anak muda. Karena seringkali kan pesan-pesan gereja, renungan, khotbah itu kan terlalu lama, terlalu barangkali normatif atau bahasanya di awang-awang, termasuk saya mengakui kadang-kadang khotbahnya begitu. Nah, kurang relatable. Itu menurut saya menjadi masukan yang penting. Karena sekarang generasi muda punya bahasa sendiri yang kita perlu pahami. Tapi poinnya adalah menurut saya pengalaman menjadi wahana yang penting untuk kita hayati. Jangan hanya dilewatkan begitu saja, termasuk pengalaman yang pahit sekalipun. Termasuk pandemi ini, saya pikir kita juga kemudian merasakan berjumpa dengan Allah setelah dengan cara ibadah online, dengan tanpa bersekutu PA tatap muka dalam waktu sekian bulan itu kan kita ini pengalaman menarik nih. Tapi toh kita masih bisa merasakan Tuhan lewat bermacam cara gitu ya. Termasuk kalau yang tadi Pak Toto katakan orang-orang yang menderita, terpenjara itu kan lian tadi itu ya. Nah, itu poin 2 menjadi relevan saya pikir. Semakin kita terbuka pada lian, termasuk orang yang menderita, itu ya Allah dijumpai lewat mereka juga. Jadi saya pikir itu respon saya Mas Diva. Tapi sedikit nih yang nyerempet-nyerempet nomor 2 dan 3, tapi tentu masih banyak yang perlu di-sharingkan. Ya Pak, aku makasih untuk masukannya. Ya, kita langsung aja ke bahan diskusi yang kedua. Bagaimana upaya kita membangun relasi yang sehat dengan lian. Lian itu seperti pemeluk agama lain, suku agama lain, ya orang-orang yang sekitar kita selama kehidupan kita di dunia sosial, di dunia masyarakat. Ya, silahkan bagi yang mau sharing, bagi yang memberikan masukan mengenai bahan diskusi 2. Itu silahkan. Teman-teman, di sini juga ada Mbak Talia dari Jakarta, ini barangkali juga diberi kesempatan. Follower Zoom coba kalau kan dari awal dia ikut terus. Mbak Nafta ya? Iya, halo. Mbak Malam Nafta. semuanya. Selamat malam, Mbak Nafta. Ya, kebetulan saya TikTok dengan GKJ Ungaran juga, jadi ngikutin double ini, dua-duanya PA-nya keren. Jadi saya ngikutin bagi-bagi kesempatan. Kalau boleh, tadi saya minta tolong diulang, mohon maaf pertanyaannya. Yang kedua. Dan diskusi 2, bagaimana upaya kita membangun relasi atau hubungan yang sehat dengan pemeluk agama lain ataupun suku lain. Bagaimana
sudah pasti kitanya yang harus lebih dulu menunjukkan kasih. Kita dari kecil sudah sangat digaungkan soal kasih. Dan itu ketika dewasa akhirnya menjadi sebuah toleransi. Sehingga benar dengan apa yang disampaikan Pak Argo di awal tadi, bahwa dalam kehidupan yang saat ini sudah banyak orang-orang yang sudah intoleransi, tapi bagaimana kita di tengah kehidupan ini bisa menjadi apa ya, garam dan terang terus menerus buat siapapun, terutama buat Lian yang di sekitar kita. Berat sih, tapi puji Tuhan sampai saat ini di Jakarta yang hiruk pikuk, ya di Jakarta yang mulai banyak orang-orang yang aneh-aneh, sudah dari dulu sih. Tapi memang keberagaman di sini cukup luar biasa digaungkan, terutama oleh WKPUB. Kebetulan puji Tuhan Pendeta Hosea, pendeta kami menjadi ketua umumnya WKPUB di Jakarta Timur kayaknya, Jakarta Timur, sehingga berulang kali Apa itu Mbak WKPUB itu apa? Wahana komunikasi umat beragama itu ya, seperti FKUB itu. Forum komunikasi ya? Ya, seperti forum komunikasi, tapi kalau di sini namanya WKPUB. Jadi seluruh agama sampai Konghucu pun tergabung di dalamnya. Sehingga mereka punya kegiatan setahun sekali, pasti ada pertemuan, dan GKJ Jakarta selalu menjadi ruang buat mereka untuk hadir, terutama karena Islam di sini kami bersama NU sih lebih tepatnya. Begitu banyak NU yang sangat menyayangi GKJ Jakarta, puji Tuhan, sehingga mungkin karena Pak Hosea juga punya komunikasi yang baik dengan forum tersebut, sehingga apapun yang terjadi, memang WKPUB selalu berusaha untuk turun langsung sih, untuk berperan serta, terutama ya kalau ada gesekan kami ya nggak ikut-ikut sih, cuma kalau misalkan memang ya lebih banyak menggaungkan tentang toleransi umat beragama kepada anak-anak muda. Memang harus dimulai dari muda sih, terutama dari keluarga. Ya puji Tuhan juga di sini banyak sekolah dasar negeri yang sudah mulai fanatik, sehingga anak-anak Kristen yang masuk SD negeri itu kebanyakan mulai disingkirkan oleh teman-temannya. Tapi ya dari keluarga memang harus lebih kuat sih. Terutama anak-anak SD itu harus banget sih lebih sering diajak ke sekolah minggu, supaya mereka lebih paham bahwa Tuhan yang mereka cintai juga sama dengan Tuhan yang teman-teman mereka cintai, hanya dalam cara berdoa yang berbeda. Mungkin itu sih dari saya sharingnya juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafta masukannya. Ya berarti menurut Mbak Nafta kita terus menunjukkan kasih duluan ya kepada orang-orang sekitar kita. Terus kita juga semua itu dimulai dari orang tua. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan untuk anak-anaknya untuk ikut persekutuan seperti sekolah minggu, untuk selalu ikut mungkin kebaktian agar ya istilahnya kuat iman lah, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nafta. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan, monggo. Saya menambahkan sedikit Mas Depan. Ya, monggo Pak. Kita sebagai orang percaya itu sudah diberi karunia pada Allah melalui Roh Kudus seperti yang dibicarakan pada minggu yang lalu. Kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita itu adalah domba di tengah serigala. Yang satu saat kita akan ditekan, kita akan dicerca, dan sebagainya. Tetapi kita harus cerdik. Cerdik seperti merpati, bagaimana kita mensikapi itu semuanya. Artinya bahwa kebenaran saat ini, baik di lingkungan tempat tinggal saya maupun di perusahaan, kebenaran saya secara pribadi menjadi narasumber. Artinya di perusahaan orang selalu bertanya tentang kehidupan, tatanan kehidupan.
di dalam bersosial masyarakat. Biarpun saya sebagai orang minoritas. Karena sekali lagi bahwa saya terus terang bahwa kalau ada sesuatu permasalahan, itu mereka selalu bertanya kepada saya. Sampai terakhir kemarin tanggal 10 Mei yang lalu, bahwa saya dengan HRD sudah memberikan warning bahwa 3 hari menjelang puasa saya sudah berkomunikasi dengan pemilik. Artinya memberikan informasi kepada pemilik akan terjadi suatu hal yang sifatnya terjadi frontal. Saya berbicara dengan salah satu HRD, saya mengingatkan dengan mereka untuk adanya satu pembahasan yaitu masalah THR. Tetapi sekali lagi bahwa pembicaraan saya 2 minggu yang lalu itu diabaikan. 1 minggu berikutnya saya juga bicara lagi dengan HRD, diabaikan. Ternyata apa yang saya ungkapkan adalah kebenaran Pak Jarkonil itu adalah mantan Kapolsek di tempat saya mengatakan bahwa kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, akan terjadi demo besar-besaran. Benar bahwa terjadi demo besar-besaran di Dupantek dari mulai tanggal 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Terjadinya demo karena THR dibayarkan 50%. Tetapi sekali lagi bahwa kita sudah memberikan warning bagi mereka. Kita sudah diingatkan bahwa proses inilah yang akan terjadi. Sehingga mereka harus demo. Dari mulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Mereka demo. Kita sebagai peran orang Kristen, kebenaran saya sebagai pengurus serikat juga hal yang lain, sehingga hal itu dikomunikasikan. Saya bicara dengan yang namanya Mas Pauji, dia sebagai pengupahan, Ji, kalau ini tidak kamu selesaikan, berlarutnya akan panjang. Selesai Lebaran pun akan berlanjut lagi. Nah, inilah peran kita sebagai orang Kristen itu, bahwa kita selalu diingatkan, kita disadarkan bahwa segala sesuatu terjadi, pasti itu akan terjadi. Itu bukan dari kemampuan kita, tidak, tapi kita bisa menganalisa segala sesuatu persoalan. Kita membangun relasi antara tawan, sahabat, dan pimpinan. Itulah yang harus kita bangun dengan lian itu. Karena kita sadar bahwa kita sebagai minoritas. Demikian juga dengan di tempat lain. Bagaimana kita harus mengatur komunikasi kita, tutur kata kita, yang memang itu akan kejadian di dalam satu kehidupan. Makanya kita harus memberikan warning. Jadi sebagai orang Kristen, salah satunya adalah kita bisa memberikan warning bagi saudara-saudara kita, terutama yang seiman, apabila terjadi suatu penyimpangan. Sampai terakhir, saya harus dimintain tolong karena ada satu teman, satu anggota saya yang harus dipenjarakan gara-gara itu tadi, komunikasi yang menyinggung dari IT. Saya mengatakan dengan dia, hanya persoalan kuburan, sangat sepele. Mereka datang ke tempat saya, Pak Tri, piye carane supaya aku tidak dipanggil polisi? Ya sekali lagi bahwa jenengan kan punya iman, jenengan punya kekeluargaan, jenengan dan sebagainya. Tidak apa-apa, jenengan harus ngalai, jenengan harus minta maaf dengan keluarga itu. Akhirnya, puji Tuhan, mereka itu dapat diselesaikan dengan baik. Hanya gara-gara kuburan. Sehingga harus dia mau dilaporkan ke polisi. Itu adalah salah satu anggota serikat yang ada di tempat saya. Banyak hal yang lain. Dan sekali lagi bahwa kita sebagai orang Kristen, itu adalah salah satu menjadi panutan. Tergantung
dari sikap dan perilaku kita pribadi. Pokoknya, artinya pokoknya orang-orang Pekalongan, bagaimana kita bersikap, berperilaku di dalam setiap kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, atau yang lebih luas lagi. Itu Mas. Terima kasih Mas Devan. Ya, Pak Tri, terima kasih untuk sharingnya. Pengalaman pribadi, bagus. Maksudnya saya terkesima lah, maksudnya Pak Tri bisa dibilang kita di sini mahasiswa Amerika seperti itu, dimintai, dipercaya untuk jadi itu bahwa ya ada namanya saling percaya, menyeimbangkan jadi saya jadi rasa percaya. Ya Pak Tri, pengalaman pribadinya, ya yang lain monggo, akan bagi yang mau nambahi Mas Devan. Oke. Iya, terima kasih. Sekali lagi untuk diskusi yang kedua ini ya sama tadi kalau Pak Tri pengalaman bagaimana berjumpa dengan lian. Saya akan mengawali bahwa semua agama ini mempunyai jargon. Kalau tadi Mbak Nafta kan sudah menyampaikan bahwa mengasihi sesama manusia itu adalah kita sudah punya ya, kasih Kristus ya, bahkan sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara kita kan punya ablum minanas dan ablum minowoh, kasihlah Allahmu dan kasihlah sesama ya. Di sana kan ablum minanas itu kan bukan ablum minanas Muslim tok. Ablum minowoh, ablum minanas bukan Muslim, berarti kan menembus batas. Kita sama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Bukan sesama manusia itu hanya orang Kristen tok. Ya. Itu label yang sangat luar biasa. Sebenarnya sudah membuka diri. Berarti di sana itu selain pemeluk agama lain, suku lain, lian itu yang menembus batas. Orang di luar kita menembus batas sebenarnya diakui. Kalaupun saudara kita belum minanas Muslim, itu politik, ya, itu penerapan yang kurang luas. Ya. Kalau kelihatannya ayatnya begitu kelihatannya. Ya. Sehingga di sana dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus itu satu tadi tidak menutup diri, kemudian menyuarakan kebenaran ya, dengan arif dan bijaksana, dengan bahasa ya, sampai menembus batas ya. Nah, kalau kita tadi ya istilah arif dan bijaksana ini muwongke lah, muwongke, menyuarakan kebenaran, tapi muwongke bagaimana yang kita hadapi, lihat yang bagaimana kita hidup, tetangga yang bagaimana yang kita hadapi, orang-orang yang bagaimana yang kita hadapi. Jadi kocok Jawa niki ya muwongke itu lah. Kemudian yang namanya menembus batas itu ya tidak pilah-pilah. Tidak pilah-pilah tadi. Karena jargon semua kan begitu. Di hidup Buddha ada kok. Ada istilahnya itu mencintai sesama manusia sama itu. Kalau di film-film kungfu itu kan begitu. Sehingga benar Mbak Nafta, kita itu sudah mendahului ya. Kasih, itu kasih tadi. Saya kira itu saja tambahan saya ya mengenai lian itu. Iya, Mas Mas Ivan. Kebetulan Pak Purwo sudah mau berbagi dengan kita. Jadi Pak Purwo, kita terus menembus batas. Kita harus mengasihi sama manusia kita seperti yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh pilih
Karena dalam hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus pun kita tidak disuruh untuk pilih-pilih. Ya, seperti itu. Ya, yang lainnya silahkan kalau ada tanggapan, itu silahkan untuk sharing. Mohon izin Mas Devan. Iya, Pak. Menyampaikan. Sehingga kata kunci di sini itu pertanyaan nomor 2, kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berarti yang ada di depan kita, di samping kita, itu adalah lian. Entah di keluarga, entah di masyarakat. Nah, karena kita makhluk sosial berarti harus menempatkan diri kita sebagai makhluk sosial yang intinya tidak bisa hidup sendiri. Nah, untuk itu kita harus sadar dan bisa memahami adanya perbedaan di sana. Macam-macam perbedaan. Bisa perbedaan agama, bisa perbedaan kelas ekonomi, bisa perbedaan sosial yang lain. Ini harus kita sadari. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menerima lian itu dalam diri kita. Dasarnya apapun, apalagi kalau didasari firman Tuhan. Itu sudah jelas sekali. Kasihlah sesamamu manusia, misalnya. Itu implementasinya sangat luas. Sehingga kata kuncinya, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kita harus bisa menempatkan diri agar bisa menerima lian dan kita bisa diterima lian. Bukan lian yang kita terima, tapi lian juga menerima kita. Nah, beberapa tanda lian menerima kita itu kalau di lingkungan kita itu dianggap ya Yunani misalnya. Mohon maaf ini tak sebut aja lah, Pak Pur sedang asik apa kemarin minta izin karena jaluki tulung tonggone, itu indikator bahwa Pak Pur itu diterima oleh masyarakat. Pak Pur bisa diterima karena menempatkan lian itu sebagai dirinya, gitu. Itu kata kunci. Harus ada bentuk-bentuk yang lain atau istilah yang sering saya sampaikan itu kalau dimanapun kita berada gunani itu indikasi kita mencintai atau menerima lian dengan berbagai perbedaan yang ada, bisa agama, kelas ekonomi dan sebagainya tadi. Itu yang harus kita asah terus gitu. Dan apakah itu gampang? Tidak. Sering sakit hati, sering dicemooh dan sebagainya. Tapi kalau kita kendor oleh itu kita akhirnya kan tidak sekonsisten gitu, mewujudkan lian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kata kuncinya kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan peran serta orang lain, dan kita juga harus berperan serta kepada orang lain. Itu kata kuncinya. Oke, barangkali itu Mas Dirman. Jadi, terima kasih untuk masukannya. Jadi, menurut aku jadi kita tuh makhluk sosial. Kita tuh menempatkan diri. Jadi, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kasihlah sesama manusia ya. Terus ada juga contoh dari Pak Tri tadi, mencintai tolong tetangganya, lalu itu berarti Pak Pur tadi diterima oleh tetangganya, diterima oleh makhluk sesamanya, makhluk sosial yang dimaksud tadi. Jadi itu sudah juga, walaupun begitu, walaupun kita sudah membantu, walaupun kita sudah berbagi, walaupun kita sudah mau berbagi, belum tentu hasil atau balasan yang kita dapat itu baik. Bisa aja kita malah sakit hati ataupun sering dicemooh. Berarti ini penegasan bahwa kita tuh berbagi, kita tuh saling mengasihi manusia itu bukan agar kita diterima, karena emang kalau menurut saya itu sebagai kewajiban kita untuk saling membantu, untuk saling berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditambah lagi? Ada yang mau tanggapan? Silahkan, monggo. Cukup. Iya, Pak. Kalau
tidak ada. Ya saya menambahi saja kalau memang benar kalau kita tuh sosialisasi dengan lian tuh memang mungkin bisa dibilang susah gampang mas, karena pribadi ataupun sifat orang itu berbeda. Ada yang bisa memang terbuka, ada juga yang mungkin tertutup, juga yang mungkin sudah nggak ada alasan jelas lah, sudah benci, emang sudah doktrin seperti itu. Kalau untuk zaman sekarang, kalau menurut saya itu salah satu yang paling bahaya mungkin, yang selalu paling berdampak itu mungkin memang sosial media, baik itu Instagram, WA, Twitter, Facebook, YouTube, itu bisa juga menjadi halangan kita untuk mau bersosialisasi dengan lian, karena ya kita tahu lah dulu pasti namanya masih terkenal hoax, jadi memberikan berita, memberikan kasus-kasus yang belum tentu pasti, jadi sampai ada yang ngedit fotonya, foto sedikit hanya untuk mengadu domba sampai ngedit seperti itu. Lalu ada juga ini yang baru kasus Palestina Israel yang lagi panas itu ya, itu juga dikait-kaitkan agama, padahal kalau menurut saya itu sudah termasuk politik, tapi ya beberapa orang menjadikan itu sebagai alat untuk mengadu domba. Jadi memang di Indonesia ini ya kita punya banyak beragam agama, beragam suku. Mungkin menurut orang itu, mungkin menurut orang lain, terutama orang luar tuh hal yang sulit lah, bisa satu agama bisa berdampingan, satu suku bisa berdampingan. Tapi kalau menurut saya, saran saya kita jadikan itu sebagai buah anugerah. Jadi kita bisa di Indonesia ini kita bisa satu agama, satu suku, bisa saling belajar satu sama lain, bisa saling berbagi, saling tukar budaya, adat, karena adanya banyaknya perbedaan suku dan agama. Lalu untuk salah satu upaya membuka diri berjumpa dengan lian itu bisa paling gampang, paling simpel, tapi mungkin ini penting kok menurut saya, saling mengucapkan selamat. Jadi misalkan yang baru ini hari raya Lebaran, itu ada Idul Fitri, itu tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat, juga merayakan selamat hari raya, selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, itu bisa melalui WA ataupun Instagram. Itu walaupun itu sebenarnya simpel, tapi menurut saya itu penting, itu untuk tidak meregangkan hubungan kita dengan lian-lian kita, baik itu teman kita, tetangga kita, ataupun mungkin saja saudara-saudara kita, seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Kita bisa masuk ke bahan diskusi yang ketiga, yaitu bagaimana upaya kita menjalin relasi dengan bahasa baru yang saling membangun. Dipersilahkan bagi yang mau berdiskusi atau mau memberikan tanggapan mengenai bahan diskusi 3. Monggo. Ya, Mas Depan, mohon izin sambil nunggu teman-teman yang lain. Terkait dengan pertanyaan nomor 3, saya mencoba menjawab ini. Bahasa baru yang saling membangun, ini tadi disampaikan oleh Pak Argo, itu berdialog. Gitu. Itu memang betul menjadi salah satu wahana untuk bisa mewujudkan cinta kasih kepada pihak lain. Gitu. Berdialog terutama pada saat ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pun, itu dialog, komunikasi itu menjadi salah satu sarana memelihara relasi. Gitu. Tapi yang lebih penting terkait dengan kondisi yang saat ini, yang penggunaan sarana komunikasi, contoh tadi Instagram, medsos, dan lain sebagainya, itu kita harus lebih bijak. Bijak itu mempertimbangkan dampak dan risiko. Karena kalau enggak, itu satu kata pun itu bisa
menjadikan bumerang, bukan pada selain dirinya, tentunya bisa ke komunitas. Ini yang harus hati-hati betul atau cerdik gitu dalam menggunakan media. Sehingga untuk bisa cerdik, ini kata kuncinya berarti wawasan itu harus luas. Kalau tidak luas, lebih baik tidak merespon gitu. Daripada nanti merespon cuman menurut dirinya, padahal itu sebenarnya tidak seperti itu. Ini kan menjadi apa? Tidak kondusif. Bukan semakin sejuk, tapi malah semakin panas. Itu baik di internal kita, dalam komunitas gereja, maupun apalagi atau dengan yang lain. Itu harus kita jaga betul untuk bisa relasi dengan bahasa baru yang membangun, karena pengertian bahasa tidak harus verbal kata, tapi bisa menggunakan media-media yang ada. Itu yang harus, menurut saya tadi kata kuncinya harus bijak. Itu aja Mas Dipan. Ya Pak Agus, tadi Mas Suwon tolong berbagi. Jadi menurut Agus tadi kita tuh menjaga kata, karena terkadang kata itu mungkin enggak, terkadang kata itu bisa menjadi bumerang ya untuk kita. Bisa jadi salah satu yang perlu dipersiapkan kalau misalkan mau misalkan berdebat gitu kan, sosial media gitu, kita punya wawasan yang luas, karena memang itu menjadi kunci, karena kita nggak boleh asal ngomong saja berdasarkan pendapat atau informasi yang sekitar aja. Terus ada juga kita tuh menjaga betul bahasa yang kita kuasai itu agar membuat suasana kondusif seperti itu. Ya Pak Agus Jati, terima kasih. Baiklah, bagi yang mau lagi nambahi, monggo dipersilakan. Ya, saya mau coba berbagi. Ya, Mbak, silakan. Hari ini kebetulan saya mengikuti webinar Imparting Spirit of Worship in Digital Media. Itu dari pembicaranya anak muda, namanya Andi Ambarita kalau tahu. Dia seorang YouTuber sebenarnya yang memulai karirnya dengan bernyanyi, memuji nama Tuhan. Yang dia lakukan hanya menyanyi, mengcover lagu-lagu yang pujian. Dan itu dilakukan di YouTube yang dia sebarkan cuma untuk apa ya? Untuk praise and worship sebenarnya. Jadi menurut saya bahasa berdialog, bahasa baru itu gereja memang harus lebih kreatif, setuju sih. Tapi memang kemudian lagu menjadi cara, ini survei sih, survei dari hasil webinar tadi, bahwa lagu itu menjadi nomor 1 pencarian utama di YouTube. Belum tentu kelar sih. Jadi memang lewat media sosial gereja punya banyak ruang untuk mengabarkan Injil. Teman-teman dari multimedia GKJ Pekalongan pasti juga punya kesempatan yang sama seperti teman-teman multimedia GKJ yang lain. Waktu itu pernah ada webinar juga di GKJ dari Sinode ya tentang ini, di mana teman-teman multimedia punya ruang banyak untuk berdialog lewat multimedia yang sedang mereka pegang. Sehingga menurut saya gereja memang diberi kesempatan sih. Apapun alatnya, bahkan dengan handphone sekalipun masih tetap bisa berkarya. Bisa dengan membuat drama singkat, bisa membuat cerita pendek yang isinya feature atau dokumenter yang isinya memang hanya untuk mengabarkan Injil. Selipkan 1-2 ayat saja dari sebuah adegan yang tidak harus menyebutkan ini ayat ini, itu akan lebih menarik. Kebetulan saya juga lagi concern sebuah film The Chosen, mungkin Pak Argo dan beberapa bapak-bapak juga tahu bahwa film tersebut sedang mendunia saat ini. Memang hanya film tentang Tuhan Yesus sih. Tapi ini diracik sedemikian rupa oleh sutradaranya untuk sama seperti film Tuhan Yesus yang lain lah, tetapi ini lebih detail, lebih
mengundang banyak jiwa yang menerima banyak berkat ketika mereka live di YouTube. Bisa dilihat The Chosen, sekarang sudah season kedua dan viewernya luar biasa, 10 juta viewers seluruh dunia. Menariknya dari Indonesia petanya cukup banyak yang menonton film ini, padahal ya tentang Tuhan Yesus juga. Di YouTube atau di mana, Mbak? Di YouTube, Pak. The Chosen itu saya rekomen banget untuk ditonton. Memang tidak ada satupun kata-kata ayat Alkitab, tetapi memang secara tersirat disebutkan ini loh tentang apa yang ada di Alkitab, memang menjadi cerita di dalamnya, mendasari adegan-adegan yang ada. The Chosen sekarang sudah ada season kedua dan masih ada live-nya di beberapa setiap kali minggu gitu, tapi memang harus subscribe supaya bisa mengikuti live-nya. Ya, menurut saya sekali lagi relasinya lebih membuat bahasa baru dengan digital sih, lebih kreatif lagi. Tetap semangat sih buat teman-teman multimedia. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nafta berbagi sharing. Jadi filmnya tentang The Chosen ya, nanti bisa dicek dia mau. Saya cek juga. Ya, jadi menurut Mbak Nafta dia itu harus berkreatif. Jadi salah satu bisa melalui lagu, juga tadi intinya menggunakan handphone, jadi berpikir kreatif ya, jadi out of the box, jadi membuat bahasa baru melewat digital. Ya, itu kita berkreatif gitu. Ya, terima kasih Mbak Nafta untuk masukannya. Silakan bagi yang mau memberikan tanggapan atau masukan lagi, dipersilahkan. Ya Mas. Oke, Pak. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, teman itu awalnya hanya memosting proses prostitusi pemakaman orang tuanya. Yang lanjutan dari yang tadi, pemakaman orang tuanya di Jogja. Dengan orang Dupantek ini diposting artinya disebarkan ke teman yang lainnya. Akhirnya yang bersangkutan juga tidak terima dengan postingan itu. Sekali lagi, itu tidak seizin dengan pihak bersangkutan, tidak seizin dengan pihak, sehingga pihak bersangkutan tidak terima dengan hal itu. Itu pun harus dikasuskan di kepolisian di Yogyakarta. Karena dia adalah anggota saya konsultasi dengan Om Triatmo waktu itu. Om, gimana? Ya sudah, adakan pendekatan supaya IT itu tidak menjerumuskan dia ke dalam kasus hukum. Makanya sekali lagi saya mau wanti-wanti dengan teman-teman baik yang ada di lingkungan saya bekerja. Bagaimana seperti yang diatarkan Pak Agus tadi, bahwa kita harus pintar, harus jeli mensikapi suatu persoalan. Jangan segala sesuatunya yang kita posting itu berdampak kepada diri kita sendiri. Satu. Terus yang kedua, karena saya sendiri adalah orang minoritas di pabrik, paling kalau di GKJ itu adalah ada Pak Ngatiman, ada Mas Tuji, tetapi sekali lagi kita sering terjadi perdebatan tentang agama. Artinya bukan kita mencari kemenangan dalam arti siapa yang benar, siapa yang salah, itu sekali lagi iman. Tapi bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang membangun. Bukan bahasa yang pukrul. Artinya begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau itu kita tempatkan ke mereka, mereka tidak akan mau. Tapi kalau kita berbicara tentang Sirotol Mustaqim, dia akan mau. Lah, sehingga hal-hal semacam itu sering kita hadapi, bagaimana kita bertutur kata dengan mereka yang di luar kita. Makanya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang itu adalah bahasa yang supel, artinya bahasa yang dikenali oleh bersama orang lain, bukan bahasa kita sebagai orang Kristen.
Artinya saya ambilkan begini, kue melok Yesus masih selamat. Orang lain tidak akan terima seperti itu. Bahasa-bahasa seperti itu tidak. Bagaimana kita mensikapi suatu bahasa yang kita gunakan terhadap mereka-mereka yang bukan seiman dengan kita. Supaya mereka juga bisa menerima kita dan kita tidak dimusuhi oleh mereka. Kita pernah terjadi suatu perdebatan antara saya dengan kelompok mereka, sehingga pada satu titik saya harus diusir dari ruangan itu. Karena sekali lagi bahwa saya menggunakan bahasa Kristen saya. Artinya, aku sebagai pengikut Yesus bahwa aku yang selamat. Justru itu kita yang diusir. Tetapi kita harus menggunakan bahasa-bahasa di mana orang lain itu dapat menerima kita, dan orang itu dapat dicerahkan dari apa yang kita ungkapkan. Sehingga bahasa-bahasa yang kita gunakan saat ini adalah bahasa yang bukan monoton untuk kita pribadi. Boleh kalau kita orang-orang seiman dengan kita mengenakan bahasa Kristus, artinya bahasa-bahasa Alkitab kita sodorkan ke saudara-saudara kita seiman, enggak masalah. Tapi bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar kita? Nah, sekali lagi kita adalah orang minoritas yang selalu sering diajak komunikasi tentang bicara tentang agama. Tetapi sekali lagi kita bukan mencari suatu kemenangan, ya kemenang atau kalah, tapi bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat kita itu diterima oleh mereka. Hal semacam itulah yang harus kita sikapi di dalam setiap kehidupan pribadi saya sebagai orang Kristen. Jujur, saya pernah satu kali diusir dari komunikasi kita perdebatan di lingkungan pekerjaan saya. Waktu itu kita menggunakan bahasa Kristus, Kristen, mereka tidak akan terima. Itu tadi satu contoh, akulah jalan kebenaran, kita identik dengan Siratal Mustaqim. Itu sebetulnya relevan dalam bahasa kita untuk bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang-orang di luar kita. Itu Mas Devan. Ya Pak Tri, aku suwun sudah mau berbagi. Jadi menurut Pak Tri, kita tuh ya seperti yang diutarakan Pak Agus, kita tuh jeli menyikapi tindakan, kita juga harus memikirkan konsekuensi sebelum kita berdebat. Tapi memang berdebat itu ya perlu, itu memang pasti terjadi. Tapi dengan catatan, menurut Pak Tri, kita menggunakan bahasa yang membangun. Jadi menggunakan bahasa supel atau bahasa yang bukan kita sebagai orang Kristen, ya, karena mereka orang non-Kristen, agama lain kan beda aliran, beda kepercayaan, beda doktrin atau beda doktrin, beda pembelajaran mengenai agama. Ya seperti itu Pak. Ya Pak Tri, terima kasih sudah mau berbagi. Silakan jika mau menambahi atau memberikan tanggapan. Saya menanggapi Mas Deva. Pak Agus. Saya sih setuju dengan pendapat Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh saya bagi dalam dua ranah itu ya, jikalau kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari, perjumpaan real dengan sesama kita, entah di keluarga, entah di lingkungan, entah di pekerjaan gitu ya. Maksud saya perjumpaan nyata, offline, gitu ya, on-site itu tentu bahasa-bahasa yang ramah, yang membawa pada pesan kasih, keadilan, perlu terus dikumandangkan. Dengan bahasa yang mungkin tidak eksklusif, tetapi bahasa yang universal. Tadi contoh-contoh itu sudah ada banyak. Ya. Karena semakin bahasa itu universal akan semakin diterima. Tapi kalau bahasa itu semakin sempit akan semakin ditolak juga menurut saya. Nah, ranah yang kedua adalah di dunia medsos ya, di dunia internet atau online.
Nah, ketika kita sudah masuk di jagat maya ini, kemudian kita harus sadar bahwa yang menyaksikan, yang menonton itu tidak bisa dibatasi. Ketika dia sudah online, ya semua orang dari berbagai macam latar belakang, ketika dia online juga, dia bisa connect ke kita. Maka bahasa-bahasa di medsos, bahasa-bahasa di grup WA, bahasa-bahasa di online itu harus diperhatikan dengan serius menurut saya. Termasuk tadi bahasa-bahasa konten yang dikemas dalam nyanyian, dalam film, dalam klip, dalam meme itu sekarang kan justru diminati oleh banyak orang. Jadi orang sudah jarang yang kemudian tahan lama mendengarkan webinar atau ceramah yang panjang. Ya ada, tetapi tidak semuanya begitu. Juga kemampuan membaca juga sudah mulai tidak tahan yang bacaan yang panjang-panjang, tapi yang singkat-singkat, bacaan singkat, video singkat, pesan-pesan singkat itu lebih ya, termakan kalau di kultur medsos zaman sekarang. Nah, barangkali itu bisa menjadi masukan untuk kita semua, termasuk gereja, bagaimana menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa baru yang ramah medsos, yang singkat, yang jitu, yang relevan, tanpa harus berbelit-belit. Menurut saya itu panggilan kita berbahasa baru sekarang itu seperti itu, sehingga pesan-pesan yang baik dari iman kita tidak hanya dikonsumsi oleh golongan yang kecil, tapi juga bisa luas. Nah, mewartakan Injil juga bisa lewat media sosial itu di dunia internet. Itu kita tempatkan sebagai peluang, bukan sebagai hambatan semata. Itu Mas Evan, matur nuwun. Iya Pak Argo, suwun. Jadi menurut Pak Argo kita tuh tidak menggunakan bahasa eksklusif ya. Terus bahasa-bahasa online itu kita harus pikirkan serius, jadi seperti menggunakan pesan-pesan yang memang zaman sekarang kan orang malas baca lah ya, kata-kata yang panjang itu kan pasti lebih bosankan daripada terutama orang muda ya zaman sekarang, daripada video yang cuma ayat penggal ataupun candaan meme atau video itu mungkin lebih menarik, walaupun kalimat atau ayat itu nggak panjang, tapi siapa tahu tuh relatable dengan keadaan orang saat itu. Nanti bisa jadi pasti. Ya Pak Argo, terima kasih untuk masukannya, terutama untuk gereja juga. Ya. Baik, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Kalau tidak ada, berarti saya ini aja. Berarti untuk saya nambah aja tanggapan saya, ya di sini ada menggunakan bahasa baru. Jadi bahasa yang sekarang ini seperti sarkastik atau saling sindir, kata-kata pedas, saling menjatuhkan, nyinyir. Mungkin tuh dulu lebih banyak orang gunakan secara langsung ya, tapi melalui mulut, tapi kok sekarang menurut saya lebih banyak menggunakan HP, dan itu menurut saya lebih gila, lebih parah, karena zaman sekarang misalkan orang itu nggak bisa punya akun tuh bisa lebih dari 2, bahkan kalau dia emang niat ngasih domba atau apa, bisa 10 akun palsu hanya untuk berkomentar pedas seperti itu, di mana-mana itu banyak gitu. Nah ini memang sebenarnya ya nggak bisa kita kontrol ya, karena ini sosial media itu memang susah untuk dilacak, tapi kita mungkin bisa bersikap, kita yang beradaptasi, kita yang bijak, kita yang seperti dijelaskan oleh Pak Tri Sujono, kita juga harus memikirkan, harus jeli menyikapi, dan juga harus lebih memikirkan dulu konsekuensinya. Jadi jikapun kita debat, kita harus memikirkan, karena jika kita berdebat karena kita sebagai orang Kristen, kadang orang nggak terima sih langsung, walaupun itu memang debat pribadi bisa antara 2 orang, tapi pasti agama yang satu, misalkan agama Kristen dengan agama Muslim, pasti dibawa-bawa, padahal itu memang dari awal ranah cuma mau berdebat 2 pribadi, tapi nanti ranah ke agama lain, yaitu ada juga orang-orang seperti itu. Ya, kita harus menyikapi dengan tegas, ya kita juga harus memikirkan konsekuensi yang terjadi. Ya, seperti itu. Makasih untuk masukan-masukannya untuk diskusi kita.
Jadi saya ringkas saja. Tadi kalau kita tuh harus untuk bahan kerahasiaan kita itu kita diajarkan, kita diminta untuk jeli dalam menyikapi tindakan, jeli dalam berbicara, ataupun kita juga menurut tadi bahan diskusi yang pertama, kita juga harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita juga harus membuat persekutuan yang benar-benar terjadi, benar-benar Tuhan itu ada di antara kita. Lalu itu juga yang poin kedua, membuka diri berjumpa dengan lian, itu kita juga, ya tadi, kita harus lebih aktif dengan sama kita juga tidak boleh pilih-pilih orang yang mau kita bantu, dan kita juga tidak bisa, kalau kita bantu ini kita bakal dapat reward, kita bantu sama kita yang beda agama, beda suku dengan kita bakal dapat penghargaan tertentu. Kita juga bisa mendapatkan sesuatu seperti ya, kita mungkin bisa sakitin, kita mungkin bisa malah mendapatkan tetap perlakuan tidak enak. Jadi kita intinya melakukan karela, bukan karena ingin dihargai, bukan ingin diakui, seperti itu. Jadi memang karena perintah Tuhan, yaitu untuk kasihlah samamu manusia. Ya seperti itu tema poin 3 kita sudah, dan saat kita berani menonton hidup. Kita tutup dengan doa. Ya, bisa minta tolong Pak Tri Sujono untuk memimpin doa untuk kita malam hari ini. Monggo Pak Tri. Minta tolong di mute-nya dimatiin, mic-nya Pak Tri Sujono. Ya Pak. Ya. Mari kita berdoa, saya antarkan. Ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pertemuan pada malam hari ini kita saling dikuatkan akan menghadapi dalam menyongsong hidup ini. Kita sadar Bapa bahwa banyak sekali tantangan, hambatan yang harus kita hadapi. Tapi kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau selalu mengurapi hati dan pikiran kami. Engkau selalu memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam setiap tutur kata kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam perbincangan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi dan memberkati. Bapa, sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan bimbing, dan Tuhan jamah. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Tri sudah memimpin doa penutup kita malam hari ini. Lalu juga terima kasih untuk yang lainnya yang mau partisipasi, bergabung ibadah serasian kita, yang mau berbagi, yang mau berdiskusi. Lalu juga terima kasih untuk Mas Ardan selaku yang mengoperasikan dan membuat Zoom meeting. Terima kasih untuk partisipasi. Sama-sama Mas Devan. Yang terutama untuk Pak Argo, terima kasih Pak sudah memimpin ibadah kita, sudah memberikan banyak wejangan, sudah memberikan banyak pencerahan untuk kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Bagi yang mau meninggalkan room, disilahkan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Malam. Terima kasih Pak Argo, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Natalia. Terima Tuhan kasih berkati. Tuhan memberkati. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Devan, mantap-mantap. Ya, Pak Argo.